Selamat datang kembali di Aaron Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-181. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-181 hari ini kita akan mereview kurang lebih ada 7 saham, di mana selain itu kita juga akan update foreign flow dari PTBA, BBRI, dan Antam. Namun sebelum kita mereview saham dan update foreign flow, maka kita terlebih dahulu untuk melihat pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita, di mana di perdagangan hari ini indeks bergerak volatile, di mana tadi pagi sempat open gap up, namun beruntungnya dia telah menutup gap tersebut sehingga tidak ada utang ya di perdagangan hari ini, dan diharapkan dia masih bisa terus melanjutkan kenaikan. Untuk support masih sama, tidak ada perubahan. Sekali lagi masih ada satu gap kecil di sini yang masih belum tertutupi, dan resisten terkuat tetap menuju ke 6442. Tapi kalau kita perhatikan di sini memang candlenya selalu berputar atau selalu bergerak itu di area yang di sini. Ini kita kasih warna hijau. Ini kalau teman-teman perhatikan, ini sudah beberapa kali percobaan ya, tidak berhasil ditembus, dan ini kurang lebih di area 6.300-an. Jadi itu adalah support baru dari indeks kita. Selama dia masih berada di atas, maka indeks masih sangat-sangat aman, dan sekali lagi kita masih punya banyak sekali support-support penting, di mana yang kemarin kita takuti support besarnya di sini dijebol, ternyata dia mampu bertahan. Kemudian dia masih punya support di sini, kemudian dia sekarang punya 3 support. Jadi ada 3 lapis yang menahan indeks kita untuk turun. Kalau misalkan dia turun tidak lebih dalam, jadi masih ada stepnya. Dan resisten tetap yang sama seperti biasanya, yaitu menuju ke 6.442. Semoga dia nyentuh dulu ke resisten, dan setelah itu dia koreksi, sehingga teman-teman yang mungkin sudah beli emiten di harga bawah, teman-teman bisa taking profit terlebih dahulu dan menunggu kembali ketika indeks koreksi, teman-teman bisa re-entry kembali. Di perdagangan hari ini memang indeks bergerak tidak terlalu kencang, di mana dia terbantu oleh beberapa saham-saham yang di sesi 2 itu justru mengalami kenaikan yang signifikan, di mana adalah HMSP, kemudian ada BRPT juga, ada Gudang Garam, kemudian ada TPIA. Jadi itu saham-saham yang memang menjadi penopang dari indeks sehingga tidak turun lebih dalam di perdagangan hari ini, dan masih bertengger di zona hijau. Hari ini masih plus 0,33%. Ya, kita harapkan indeks kita masih bisa terus bullish menuju ke resisten yang kita inginkan. Kemudian setelah kita bahas indeks, maka kita akan melihat update dari foreign flow BBRI, di mana sekali lagi banyak yang bertanya kenapa kita lihat net foreign buy, net foreign sell, karena memang ini reason to buy kita, reason to buy saya khususnya, di mana ketika membeli sesuatu yang penting kita tahu apa yang kita beli. Jadi kalau misalkan teman-teman beli berdasarkan informasi dari orang lain, maka tentu harus bertanya kapan harus jual dan beli melalui orang tersebut. Tetapi kalau misalkan kita punya reason to buy yang jelas, seperti sekarang kita punya reason to buy adalah foreign flow, maka selama dia masih net buy, maka kita tidak perlu panik dan kita tidak perlu khawatir untuk menjual saham ini. Hari ini kembali net buy 84 miliar dari 329 miliar transaksi di BBRI. Artinya transaksi ini cukup besar. Ini mungkin lebih dari 25% itu dibeli oleh asing net buy-nya, sehingga masih ada kemungkinan besar untuk BBRI terus melanjutkan kenaikan di perdagangan keesokan harinya. Kalaupun memang turun, teman-teman bisa pertimbangkan untuk terus mencicil selama net foreign itu masih buy. Jadi kalau sudah net foreign sell, maka mending teman-teman wait and see terlebih dahulu, jangan dulu cicil. Tetapi ketika dia turun dalam bahkan sampai ARB tetapi net foreign-nya masih buy,
maka teman-teman bisa untuk terus mencicil. Kemudian ada yang bertanya juga bagaimana kita bisa melihat net foreign buy, net foreign sell. Teman-teman bisa menggunakan RTI, itu gratisannya. Atau teman-teman bisa buka aplikasi sekuritas. Ada beberapa sekuritas yang sudah mendukung fasilitas ini. Yang saya tahu ada Mirai Sekuritas, ada RHB yang saya pakai saat ini. Kemudian ada BNI Sekuritas juga. Dan itu merupakan yang teman-teman bisa pakai untuk melihat posisi dari foreign flow. Setelah kita bahas BBRI, selanjutnya kita lihat update dari PTBA, di mana hari ini dia net buy kurang lebih 4,5 miliar dari 117 miliar transaksi hari ini. Ini bukan merupakan net buy yang besar, tetapi memang menjadi salah satu indikator yang menarik bagi teman-teman yang mungkin sudah hold saham PTBA dari harga bawah, mungkin di bawah 2.600, karena punya saya sendiri di 2.590, sehingga saya yakin banyak dari teman-teman yang mungkin sudah profit di atas 10%-an, dan masih terus kawal karena reason to buy kita adalah menunggu rilis laporan keuangan, dan juga menunggu hasil RUPS yang mengumumkan berapa besaran dividen yang akan dibagikan, sehingga kita bisa tahu berapa yieldnya. Ketika yieldnya itu besar, lebih dari 10%, maka ada indikasi atau ada suatu kondisi di mana harga saham PTBA bisa terus melanjutkan kenaikan. Untuk support dan resisten, teman-teman bisa nonton di video-video sebelumnya bahwa kalau tidak salah PTBA ini masih punya support di atas 2.700. Selama berada di atas harga tersebut, maka PTBA masih sangat aman. Kemudian update terakhir untuk foreign flow adalah Antam, di mana hari ini terjadi net sell sebesar 12 miliar, dan sekali lagi transaksinya itu begitu sedikit ya. Ini 800 miliar dari biasanya triliunan. Hari ini transaksinya tidak besar karena saya yakin fokus semua trader itu berada di saham-saham yang katanya akan menjadi bank digital. Dan saya mengutip ada satu chat menarik di tadi sore ya, ada intermezzo dari teman saya, Om Lucky Man ya di sini. Dia mengatakan begini, seminggu BBHI naik hampir 100%. Sentimennya adalah dongeng bank digital, entah jadi apa tidak, kemudian merger dan akuisisi. Kemudian yang teman-teman harus ingat, bubble pertama itu adalah farmasi. Yang nyangkut di harga atas itu banyak sekali, dan saya yakin sampai hari ini mungkin teman-teman yang beli di pucuk pun belum bisa jual karena memang masih loss. Mungkin loss bisa lebih dari 50%. Kemudian setelah farmasi usai, banyak yang akhirnya mengejar emiten-emiten seperti Antam dan Antam Nikel dan Inco. Antam Tins dan Inco, di mana harga saham itu bergerak sangat cepat sampai ke level all time high-nya, bahkan melebihi. Kemudian banyak yang nyangkut di sana, dan sekarang masuk ke fase yang ketiga, yaitu ke bank mini, di mana yang katanya akan menjadi bank digital yang akan di merger, akan diakuisisi. Dan saya yakin nanti akan ada banyak juga peserta baru yang nyangkut, dan itu membuka peluang besar buat saya untuk terus buka private konsultasi. Jadi teman-teman jangan sampai buat saya cuan banyak ya, karena banyak yang nyangkut di sudah 3 fase. Bagaimana cara keluar dari saham-saham yang nyangkut tanpa harus cut loss. Nah, itu kan biasanya saya ajarkan di private konsultasi. Tetapi kalau misalkan teman-teman yang tetap mau nekat, silakan. Saya tunggu di private konsultasi, silakan bayar. Kemudian lanjut dari share dari Lucky Man. Kalau lihat angka-angka kenaikannya fantastis. Pasti banyak yang ngiler. Mikirnya gila, enak juga ya kalau cuan sekian-sekian persen kayak gitu. Duit 100 juta jadi 200 juta dalam 1 minggu atau tidak sampai. Itu pasti banyak yang punya pikiran seperti itu. Tapi lupa dipikir bahwa resikonya kalau nyangkut. Jadi semua fokus pada cuan. Nah, orang yang kayak gini biasanya bikin ketagihan dan jadi
buta dan berspekulasi. Nah, kalau misalkan teman-teman yang punya pikiran seperti itu, maka teman-teman masuk kepada kelompok atau kategori yang namanya FOMO dan greedy. Itu takut ketinggalan, kemudian sudah naik tinggi, tidak mau di taking profit, maunya lebih lagi, sampai pada akhirnya ketika emiten itu auto reject bawah berkali-kali, baru teman-teman mulai sadar. Karena kembali lagi, hampir semua trader baru punya mindset yang sama. Kalau bisa cuan dalam waktu beberapa detik, beberapa menit, beberapa jam, kenapa harus menunggu sampai beberapa hari? Dan ini berlawanan dengan kami yang sudah lama di bursa. Kita tidak mengejar seberapa cepat kita dapat profit, tetapi kita lagi mengejar seberapa konsisten kita mendapatkan profit dan bisa bertahan paling lama di pasar saham. Jadi jangan sampai teman-teman yang baru terjun di saham, baru beli langsung cuan 100%, menganggap bahwa dirinya benar, menganggap bahwa dirinya paling jago, menganggap dirinya jitu. Tetapi pada akhirnya ketika bulan berikut, ketika harga sahamnya itu malah auto reject bawah, semua cuan yang didapat di bulan lalu, saya yakin pasti akan habis. Jadi kalau misalkan teman-teman yang tetap mau kejar emiten-emiten yang lagi dibahas saat ini atau ramai, yang euforia, ya teman-teman coba saja. Kalau memang misalkan nyangkut, silakan kontak saya untuk saya terima sebagai pasien di private konsultasi. Itu harganya kemarin seikhlasnya, kali ini tidak seikhlasnya, biar teman-teman bisa tahu bahwa biaya belajar itu memang mahal. Kemudian kita langsung ke emiten pertama yang akan kita review hari ini adalah saham TINS, di mana saham TINS ditutup minus 5,53% di harga 2050. Dan kalau teman-teman perhatikan, saham TINS sudah mendekati PBL di harga 2000. Artinya kalau misalkan besok dia turun dan berada di sekitaran area 2000, maka teman-teman bisa pertimbangkan untuk membeli. Jadi di 2000, 2010, 2020, teman-teman bisa pertimbangkan untuk masuk. Tetapi kalau misalkan besok dia open dan turun langsung di bawah 2000, maka mending wait and see terlebih dahulu. Kemudian misalkan skenario yang tadi, open saham TINS turun di bawah 2000, kita wait and see. Tetapi ketika menjelang jam 10, jam 11, saham TINS berbalik lagi, dia naik dan berhasil break di atas 2000, maka teman-teman bisa masuk. Intinya adalah dia harus berada di atas 2000, baru teman-teman bisa entry, karena memang harga saat ini sudah dekat sekali dengan support kuatnya. Sehingga kalau misalkan dia mampu bertahan di atas 2000, ada peluang buat TINS untuk kembali menuju ke 2160. Kemudian target berikutnya adalah ke 2240 dan target jauh adalah menuju ke PBH di 2500. Kemudian emiten berikutnya adalah saham MCOR, di mana saham ini ditutup di harga 158, naik 2,59%. Dan kalau teman-teman perhatikan, saham MCOR ini tadi sempat naik lebih dari itu, kalau tidak salah sampai 160-an. Dan di sini dia memiliki PBH atau resisten terkuat di 159. Closingnya di 158, artinya satu tick di bawah resist terkuatnya. Sehingga kalau misalkan teman-teman yang mau beli, maka silakan buy on breakout di atas 159 dengan target terdekat ke 163 dan target jauh adalah menuju ke 228. Selama dia belum break di atas 159, mending teman-teman hindari saham ini, wait and see terlebih dahulu dan tunggu lagi di sekitaran area 134 sampai dengan 146. Itu baru misalkan teman-teman bisa re-entry. Tetapi kalau misalkan dia berhasil break, maka teman-teman silakan buy dan langsung batasi 3 tick di bawah PBH sebagai batasan untuk stop loss.
Kemudian berikutnya kita punya saham Pegas, di mana saham ini ditutup di harga 1470, naik tipis di 0,68%. Tadi pagi dia sempat naik tinggi, namun dia turun kembali karena tekanan jualnya begitu luar biasa, sehingga dia ditutup membentuk candle seperti ini, seperti doji kalau kita lihat di sini, dan dia memiliki support kuat itu di 1395 dan resisten terkuat itu di 1545. Kemudian untuk semi support atau support terdekat itu berada di 1457 dan di 1415. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mau trading emiten ini, silakan pakai support terdekat di 1457 dan 1415. Jadi selama dia masih bertahan di atas 1457, maka saham Pegas sebenarnya masih aman untuk ditradingkan. Tapi kalau misalkan dia jebol di bawah 1457, maka tunggu di 1415. Dan ketika 1415 itu jebol, maka teman-teman cut loss dulu dan tunggu lagi di 1395. Jadi itu teman-teman bisa atur sendiri mana yang lebih menarik dan yang dirasa risikonya lebih terbatas. Kemudian saham selanjutnya akan kita review adalah saham Excel, di mana saham ini ditutup di harga 2.250 dan saham ini masih berada di atas PBL di 2120. Dia kemarin dari 2120 berhasil naik perlahan, sehingga kalau teman-teman yang nonton video-video sebelumnya, Excel itu dari resiko low akhirnya sekarang masuk ke medium. Dan kalau misalkan teman-teman yang baru mau beli, di sini ada support terdekat di 2220 dan juga ada support di 2150. Untuk resisten berada di 2294 dan target jauh adalah menuju ke 2400. Di sana adalah PBH atau resisten paling kuat dari Excel. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin membeli emiten ini, silakan buy dari 2220 sampai dengan 2250. Tetapi ketika 2220 itu jebol, maka pasang 3 tik di bawah 2220 itu sebagai batasan untuk stop loss. Sekali lagi tetap disiplin dengan trading plan-nya, karena ada beberapa orang yang japri. Itu sudah dibilang ada satu saham sudah break resisten, bahkan sudah naik lebih tinggi dari resisten, sudah diminta taking profit. Karena greedy, tidak mau taking profit, akhirnya dari untung yang harusnya sudah besar, akhirnya turun kembali. Dan itulah salah satu sifat trader yang paling buruk, yaitu greedy, ingin cuan lebih dan lebih. Semoga teman-teman yang di sini tidak seperti itu, tetap berpegang atau berpaku pada trading plan yang dibuat. Kemudian setelah Excel kita punya MDKA, di mana MDKA ditutup di harga 2670. Hari ini minus 5,99%, dan teman-teman kalau yang ingin membeli, di sini ada support paling kuat di 2470, dan misalkan besok dia bisa turun lagi kurang lebih 5%-an, itu mungkin dia bisa ke 2500, maka pertimbangkan untuk masuk. Karena selama dia masih berada di atas 2470, maka MDKA masih sangat-sangat aman. Jual ketika dia jebol di bawah super kuat di 2470. Tetapi kalau misalkan MDKA mampu bertahan, maka ada peluang besar MDKA kembali naik ke 2755, 2870 dan menuju ke PBH di 3000. Jadi tadi ada yang minta tolong diupdate lagi. Kemarin dia tidak bisa naik menuju ke 3000, maka sekarang dia turun dan ada semi support di sini 2610, 2577. Semoga ini mampu ditahan. Kalau tidak, peluang besar dia menuju ke 2470. Kemudian saham berikutnya yang akan kita review di part yang ke-181 adalah HMSP, di mana HMSP ini sideways-nya sangat panjang sekali. Kalau misalkan teman-teman nonton di video-video sebelumnya, kita sudah informasikan PBL berada di 1355 dan saham HMSP itu sempat turun di bawah PBL. Kita informasikan, kalau tidak salah teman-teman nonton di video 5 hari lalu, itu buy on breakout
ketika dia melewati 13.55. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak percaya, teman-teman bisa buka video di channel ini, teman-teman bisa cari yang part ke 177, teman-teman bisa lihat di deskripsi, langsung ada timestamp-nya, langsung menuju ke HMSP. Di situ jelas diinformasikan bahwa buy on breakout PBL di 1355. Jadi kalau misalkan teman-teman buy dari 1355, saya yakin profitnya itu sudah sangat banyak, tidak kurang lebih 7,86%. Dan ini tadi dia berhasil lagi break di atas PBH. Bayangkan dia dari PBL bisa break langsung ke PBH. Ini kenaikan yang sangat-sangat luar biasa. Ini benar-benar bullish, ini bullish engulfing, full body candle, dan ada indikasi besok masih bisa terus untuk melanjutkan kenaikan. Target selanjutnya untuk HMSP kita menuju ke 40 hari harga tertinggi di 15.35. Bagi teman-teman yang sudah punya barang dari bawah PBL, kawal terus selama dia berada di atas 14.25, maka masih sangat aman untuk di hold. Ketika dia turun di bawah 14.25, teman-teman bisa sell semua untuk merealisasikan profitnya. Tetapi kalau misalkan teman-teman yang belum punya saham HMSP, mumpung dia masih dekat dengan PBH, walaupun resikonya berbeda jauh dengan yang di PBL, teman-teman bisa pertimbangkan, bisa trading dengan range buy 14.25 sampai dengan 14.40. Target kenaikan paling jauh menuju 15.35, atau teman-teman bisa taking profit sesuai dengan keinginan teman-teman. Kalau dirasa sudah cukup, silakan taking profit. Tetapi ingat, ketika teman-teman beli dan harga sahamnya turun di bawah 14.25, maka pertimbangkan pasang 3 tick di bawah PBH sebagai batasan untuk cut loss. Dan di saham terakhir yang akan kita review di part yang ke 181 hari ini, kita punya gudang garam, di mana kalau misalkan satu emiten rokok bergerak naik, salah satunya MSP, maka mungkin beberapa sektor yang terkait itu juga ikut naik. Ya, gudang garam ini naiknya tidak sebesar HMSP, hanya naik 2,11%, dan dia sudah mulai menjauh dari PBL di 36.500. Dan target selanjutnya untuk gudang garam adalah menuju ke 38.200, dan target jauh adalah menuju ke 39.175, yang mana itu adalah resisten paling kuat dari gudang garam. Bagi teman-teman yang ingin membeli saham gudang garam, maka di sini ada satu support paling dekat di 37.100. Teman-teman bisa pertimbangkan apakah dengan teman-teman beli di 37.375 dan cut loss di 37.101, apakah risiko loss tersebut bisa teman-teman terima? Bisa teman-teman ikhlaskan? Kalau memang bisa, silakan buy. Tetapi kalau misalkan tidak bisa, maka mending tunggu dia turun lagi sampai resiko itu bisa teman-teman terima, atau bisa teman-teman ikhlaskan semisal dia harus kena stop loss. Jadi lebih disarankan teman-teman tunggu di dekat area 37.101 untuk membeli saham ini. Tapi kalau misalkan dirasa bahwa risikonya tidak terlalu besar, silakan buy saja di 37.375, cut loss di 37.101, target terdekat ke 38.247, dan target jauh adalah menuju ke 39.175. Sekian dulu review saham part yang ke 181. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton video ini. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar semua informasi yang ada di hari ini dapat juga berguna buat teman-teman yang lainnya. Sekali lagi sampai jumpa, terima kasih dan semoga membantu.